Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulfa Siti Nur Sofiah, NIM 222121177. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema Qiyas sebagai dalil. Untuk agenda pembahasan hari ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian qiyas, kehujahan qiyas, rukun-rukun qiyas, dan pengertian ilat. Dari definisi qiyas secara bahasa adalah analogi, sedangkan secara istilah, qiyas adalah menyamakan hukum suatu kejadian yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada ketentuan hukumnya, karena adanya persamaan ilat. Dan untuk contoh qiyas dari peristiwa mansyub, antaranya khamar. Dari dalilnya Al-Maidah ayat 90 dengan hukumnya haram. Peristiwa yang belum ada nasnya yaitu whisky, vodka, ganja, dan lain-lain. Dan secara ilat yaitu iskar. Yang kedua, contoh qiyas secara peristiwa mansub yaitu waris membunuh muwaris. Dalilnya yaitu terhalang hak warisnya. Dan hukumnya orang yang membunuh terhalang hak warisnya. Yaitu secara peristiwa yang belum ada nasnya, yaitu yang diwasiati membunuh pewasiat. Dan secara ilat, menyegerakan sesuatu sebelum tiba saatnya. Ketiga, contoh qiyas peristiwa mansyud yaitu jual beli saat sholat Jumat. Dalilnya Al-Jumu'ah ayat 9, hukumnya makruh. Peristiwa yang belum ada nasnya itu sewa, menyewa, gadai, dan lain-lain. Secara ilat, sibuk dari sholat. Dan selanjutnya kehujahan qiyas. Pendapat para ulama, jumhur ulama, mujbi al-qiyas, qiyas adalah merupakan hujah syar'i. Sedangkan pendapat Syiah Dahiriyah, mufad al-qiyas, qiyas bukan hujah syar'i. Sedangkan dalil mujbi al-qiyas berpendapat dari Al-Quran An-Nisa ayat 59, yaitu apabila kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalilah hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, Al-Hasyr ayat 2, maka ambillah pelajaran, hai orang-orang yang memiliki akal. Jadi, qiyas bagian dari kata memiliki akal atau nalar kita. Yang ketiga, Yasin ayat 79 tentang bagaimana Allah mengqiyaskan bagaimana akan membangkitkan orang mati dari kubur. Kehujahan qiyas yang kedua yaitu sunnah. Sunnah dalil yang menyatakan bahwasanya al-qiyas bisa dipakai dalam sebagai dasar penetapan hukum. Pendapat hadis Mu'adz bin Jabal saat diutus ke Yaman. Kedua, Rasulullah beberapa kali menggunakan qiyas untuk memutuskan hukum suatu peristiwa, seperti saat ditanya tentang hukum orang yang mencium istri saat berpuasa, apakah membatalkan puasa? Beliau menjawab dengan mengqiyaskan dengan orang yang berkumur. Ketiga, af'al dan aqwal sahabat, yaitu pertama, kekhilafan Rasulullah dihiaskan dengan Rasul. Kedua, menetapkan zakat dihiaskan dengan saat Rasul masih hidup. Yang keempat, yaitu makhul secara rasional. Yang pertama, hukum Allah disyariatkan untuk kemaslahatan dan qiyas bertujuan untuk kemaslahatan. Kedua, qiyas mengcover jumlah ayat dan hadis yang terbatas mampu menjawab problematika hukum yang tidak terbatas. Ketiga,
kesesuaian hias dengan fitrah dan akal sehat. Selanjutnya, rukun-rukun hias. Secara ajhal, kham, far, yaitu contohnya vodka, ganja, sabu, dan lain-lain. Ketiga, hukum ajhal, yaitu haram. Dan keempat, ilat, yaitu memabukkan. Dan selanjutnya, syarat hukum asal. Yang pertama, merupakan hukum syara' amali yang ditetapkan berdasarkan nas. Yang kedua, merupakan hukum yang bisa ditentukan ilatnya dengan akal. Ketiga, bukan merupakan hukum yang khusus. Keempat, ilatnya tidak mungkin ada selain ada asal. Yang kelima, ada dalil yang menunjukkan kekhususan tersebut. Selanjutnya, definisi ilat, yaitu sesuatu sifat yang ada pada asal. Dengan adanya sifat, itulah asal mempunyai hukum, dan dengan adanya sifat itu pada far, ia disamakan dengan asal. Syarat ilat. Pertama, merupakan sifat dahir. Dan kedua, merupakan sifat yang mudabit. Ketiga, merupakan sifat munasib. Dan keempat, bukan merupakan sifat yang ada kekhususan tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah menentukan ilat. Pertama, nas atau ilat al-madsus alaiha adalah ada nas Al-Quran atau sunnah yang jelas menunjukkan ilat suatu hukum. Ilat kewajiban memberikan 1/5 harta fair untuk fakir miskin. Kedua, ijma, yaitu kesepakatan para ulama bahwa perwalian atas harta anak adalah signa atau sifat kecil. Contohnya, as-sabar at-taksim atau menguji dan memilah. Contohnya, pertama, hak ijab ayah dalam menikahkan anaknya, atau keperawan atau perwalian. Kedua, kehormatan riba, wad'an, dan wasi'ah, yaitu seperti makanan pokok dapat diukur dan ditimbang. Dan ketiga, kehormatan khamar, contohnya anggur, cairan, atau yang memabukkan. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.